Alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita di Butik Sisesa, Jalan Prapanca, Jakarta, Gurunda Ustadz Dr. Firanda Andirza Hafizahullah Ta'ala. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktunya hari ini. Dan insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Sisesa, izinkan juga saya mengucapkan jazakumullah khair bagi para umahat yang telah hadir baik di Butik Sisesa via Zoom maupun di media sosial Sisesa dan juga milik Ustadz Firanda lainnya. Mari umahat kita membersihkan hati, meluruskan niat semata-mata mencari ilmu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulis dan pertanyaan bagi yang hadir. Nanti bisa secara langsung raise hand dan afwan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Dan bagi umahat di Zoom, tafadoli dikirimkan mulai sekarang hanya melalui private nomor WA di nomor yang akan di-share di chat. Dan untuk khusus jamaah komunitas kajian Sisesa bisa langsung mencantumkan kode yang telah dibagikan agar bisa dibacakan pertanyaannya. Tafadol maskuro Ustadz untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari ummahatul mukminin, istri Nabi yang bernama Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Mungkin dari sekian istri-istri Nabi, mungkin Saudah yang paling tidak terkenal ya, Saudah bintu Zam'ah. Dan kalau kita bertanya kepada ibu-ibu tentang siapa Saudah, mungkin juga tidak ada yang tahu. Benar atau tidak? Ada yang tahu tentang sirah Saudah? Tidak ada yang tahu ya. Tahu sedikit ya. Dan beliau adalah istri Nabi yang sangat mulia dan beliau adalah istri yang kedua setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Saudah, dari secara fisik dia adalah seorang wanita yang tinggi, kemudian badannya besar sampai dikatakan, kalau boleh kita katakan agak gemuk ya, karena disebutkan beliau badannya berat ya. Kemudian dari sisi umur beliau lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah, sebagian ulama ada yang mengatakan umur Saudah itu kurang lebih 60-an atau 60 lebih, sementara umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu 50. Umur Nabi 50-an, karena wafatnya Khadijah, Rasulullah usianya 50, Saudah sekitar 60-an. Ada yang mengatakan 66, wallahu alam bisawab, tapi intinya dia sudah sangat tua. Siapa Saudah ini? Saudah namanya Saudah bintu Zam'ah bin Qais al-Amiriyah al-Qurashiyah. Jadi dari suku Quraisy, memiliki nasab yang tinggi. Kemudian dia masuk Islam sejak awal ya, bersama suaminya yang merupakan sepupunya Sakran bin Amr, As-Sakran bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ya, yang dari pernikahan mereka berdua lahir, ada yang mengatakan 5 orang anak ya, ada yang mengatakan 6 orang anak ya. Dan ini adalah suatu kebahagiaan bagi Saudah ketika dia memiliki seorang suami yang juga masuk Islam dan di awal-awal Islam. Kita tahu bahwasanya yang masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi di Mekah ini orang-orang hebat. Karena ketika itu Islam sedang ditindas ya, sebagian sahabat dibunuh ya. Sebagian sahabat disiksa, disikapi, diboikot oleh keluarganya ya. Dan oleh karena kita tahu bahwa Saudah ini wanita yang sangat soleha, karena dia di awal-awal Islam dia sudah masuk Islam. Bersama suaminya Sakran bin Amr. Siapa Sakran bin Amr? Sakran bin Amr adalah saudaranya Suhail bin Amr. Siapa yang belajar di sirah Nabi
maka dia tahu bahwasanya Suhail bin Amr adalah tokoh yang hebat dari Quraisy yang sempat berunding dengan Nabi SAW ketika perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika beliau belum masuk Islam, terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Wakil dari Quraisy adalah Suhail bin Amr. Yang nantinya dia juga masuk Islam. Ketika itu masih musyrik. Yang ketika Nabi menulis, inilah kesepakatan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr, maka Suhail bin Amr mengatakan, hapus Rasulullah. Jangan tulis Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Kalau kita mengakui Anda Rasulullah, ngapain kita diskusi seperti ini, ngapain kita berunding? Akhirnya Rasulullah SAW suruh hapus tulisan Rasulullah. Ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib tidak mau hapus. Karena Ali bin Abi Thalib yang bagian nulis. Kata Rasulullah SAW, di mana tempat tulisan Rasulullah? Karena Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akhirnya Rasulullah SAW hapus sendiri dengan tangannya. Yang menyuruh hapus itu siapa? Suhail bin Amr. Saudaranya Sakran bin Amr. Sakran bin Amr suaminya siapa? Saudah. Suaminya Saudah. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa ketika suami istri sinkron, cocok dalam beragama, sama-sama soleh dan soleha. Ini nikmat yang luar biasa. Ketika Allah menganugerahkan kepada dua pasangan yang saling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagian orang diuji dengan sebaliknya, salah satu dari pasangannya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak pertanyaan datang pada saya, "Ya Ustaz, suami saya begini, belum ini, belum anu, suami saya masih begini." Sebagian suami juga bilang, "Ustaz, istri saya masih begini." Jadi tidak nyaman hidup ya, tidak nyaman hidup. Tapi itu semua ujian hidup ya. Tapi kalau siapa yang diberi anugerah suaminya juga kenal sunnah, ngaji, mendukung, istrinya juga ngaji, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak di sana orang-orang yang berangan-angan memiliki pasangan yang juga bertakwa seperti dia ya. Oleh karenanya kalau qadarullah kita diuji, ya mungkin kita punya suami alhamdulillah sama-sama ngaji, terus diuji dengan dunia mungkin tidak berpihak kepada kita ya, hidup pas-pasan. Bersyukur aja alhamdulillah. Alhamdulillah punya pasangan yang ngerti. Alhamdulillah punya pasangan yang ngaji ya. Daripada kemudian memiliki pasangan yang tidak sejalan, maka itu ujian tersendiri. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada Saudah bintu Zam'ah ya. Maka dia memiliki seorang suami yang juga saleh, Sakran bin Amr. Dan bahkan mereka berdua berhijrah ke Habasyah. Mereka berdua berhijrah ke Habasyah. Ketika penindasan di kota Mekah semakin berat, semakin keras, maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Cari tempat mana yang kira-kira pas untuk berhijrah agar Islam tetap berjalan. Seandainya kaum muslimin di Mekah akan meninggal seluruhnya, maka Islam masih berkembang di negeri yang lain. Ketika itu pilihan Nabi kepada negeri Habasyah, meskipun jauh ya. Jauh Habasyah, kalau kita di Mekah jauh, melewati lautan di sebelah kiri ya, di benua Afrika ya. Dan tentu kota Mekah lebih maju daripada negeri Habasyah ya. Lebih modern kota Mekah. Habasyah lebih miskin. Kota Mekah pusat perdagangan, orang-orang dari Syam banyak ke kota Mekah. Juga tempat orang berkumpul untuk haji, tempat orang-orang juga melakukan kesyirikan karena di sekitar Ka'bah banyak berhala-berhala. Intinya Mekah kota perdagangan. Namun Rasulullah SAW tidak menemukan tempat yang lebih pas ketika itu kecuali negeri Habasyah. Apalagi di negeri Habasyah tersebut ada seorang raja yang tidak menzalimi orang yang tinggal di negerinya, yaitu Raja Najasyi. Akhirnya berangkatlah para sahabat ke Habasyah. Di antaranya yang berangkat adalah Saudah bintu Zam'ah dan suaminya Sakran bin Amr. Sakran bin Amr. Kemudian ada isu bahwasanya penduduk kota Mekah sudah memaafkan Nabi, sudah tidak menindas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm sebagaimana tersebut dalam sirah Nabi. Rasulullah SAW baca surat An-Najm, di akhir surat Rasulullah SAW baca wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah,
Nabi sujud, ternyata orang-orang musyrikin terbawa dengan bacaan Nabi dan mereka juga ikut sujud. Mereka sempat ikut sujud karena mendengar lantunan Nabi yang luar biasa dengan makna yang indah. Ketika Nabi sujud, mereka juga ikut sujud. Tokoh-tokoh kaum Quraisy, sehingga timbul isu bahwasanya mereka sudah cocok dengan Nabi, padahal belum ya. Itu hanya sekedar mereka terbawa spontanitas ketika itu ikut sujud. Tapi setelah itu mereka juga memusuhi Nabi ya. Berita ini sampai ke Habasyah bahwasanya pembesar-pembesar kota Mekah tertarik dengan dakwah Nabi, sudah tidak menindas lagi kaum muslimin, akhirnya mereka balik. Ya. Dan ke negeri Habasyah itu ujian yang berat ya. Bayangkan jauh, lebih miskin, bahasanya bukan bahasa Arab. Kemudian lingkungan juga berbeda, tapi banyak sahabat yang tinggal sana bahkan sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun, sampai ada yang 10 tahun lebih di sana ya. Intinya akhirnya sebagian sahabat balik, di antaranya Saudah bintu Zam'ah dengan suaminya siapa? Sakran bin Amr. Sakran bin Amr ya. Kemudian Sakran bin Amr meninggal dunia. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tarikh. Ada yang mengatakan Sakran bin Amr meninggal dunia ketika masih di Habasyah, ya, ketika masih di Habasyah, sehingga Saudah pulang sendiri. Ada yang mengatakan enggak, setelah sampai di Mekah tidak lama kemudian Sakran bin Amr meninggal dunia. Intinya di masa-masa itu Sakran bin Amr meninggal dunia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya Saudah mimpi suatu malam bahwasanya ada qamaran inqadda 'alaiha minas sama' wa hiya muttaji'ah. Ada rembulan jatuh ke dirinya sementara dia sedang berbaring. Maka dia kabarkan kepada suaminya, saya bermimpi bahwasanya ada rembulan jatuh kemudian mengenai diriku sementara aku sedang berbaring. Maka suaminya berkata, kalau kau benar, la in sadaqti sadaqat ru'yaki lam albath illa yasiran hatta amuta wa tazawwajin min ba'di. Kalau mimpi itu benar wahai istriku, maka ini maknanya sebentar lagi aku akan meninggal dan kau akan menikah setelahku. Kau akan menikah setelahku. Kemudian suaminya pun meninggal. Kemudian masa iddah. Subhanallah, di masa itu sekitar tahun 10 Hijriah, 10 tahun kenabian, tahun 10 kenabian. Ini semua belum hijrah ke Madinah ya. Saya sering sampaikan, Nabi SAW berdakwah sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di mana? Di Madinah. 13 tahun itu namanya tahun kenabian. Tahun kenabian pertama sejak Nabi dapat wahyu di Gua Hira, maka disebut tahun kenabian pertama, tahun kenabian kedua, tahun kenabian ketiga, sampai tahun kenabian ke-13. Baru setelah itu Rasulullah berhijrah. Kalau Rasulullah SAW sudah berhijrah, maka tahun Hijriah pertama, tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, sampai tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW meninggal dunia ketika Rabiul Awal. Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun lebih atau 24 tahun. Adapun wafatnya suaminya Saudah ini tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Itu Rasulullah sudah berdakwah sekitar 10 tahun. Di saat itu juga Rasulullah SAW sedang mengalami kesedihan yang disebut dengan amul huzn. Kenapa? Karena istri beliau Khadijah radhiyallahu anha baru meninggal dunia ya. Kita tahu betapa cintanya Nabi kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Khadijah. Rasulullah SAW sering sebut Khadijah. Kalau sudah sebut Khadijah, asna 'alaiha khairan. Rasulullah SAW menyanjungnya dengan sesanjung-sanjungnya. Sampai Rasulullah SAW begitu sering sebut-sebut Khadijah, Aisyah pun cemburu. Kata Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada orang yang meninggal seperti siapa? Khadijah. Sudah meninggal tapi saya cemburuin. Kenapa? Karena sering diceritain oleh siapa? Nabi SAW. Sampai Aisyah sempat pernah marah dan dia berkata, cukuplah Khadijah terus, qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, Allah sudah ganti dengan yang lebih baik. Kata Nabi SAW, la khaira minha, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Sampai Rasulullah pernah bilang, la tu'dhini fi Khadijah, jangan ganggu aku urusan Khadijah. Pokoknya Khadijah tidak ada yang lawan.
Nggak bisa menerima komparasi. Dia telah begini. Dia yang sumbang harta, dia yang melahirkan buatku anak-anakku, dia yang ngurusin anak-anakku, dia yang Islam pertama kali, dia yang ini. Nah, wanita yang sangat mulia ini ternyata meninggal di puncak-puncak intimidasi kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya kesedihan yang luar biasa, di puncak kesedihan sampai para ahli sejarah menamakan tahun ke-10 kenabian dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan karena wafat Khadijah dan juga wafat paman Nabi Abu Talib. Yang dua-duanya adalah penopang Nabi. Kalau Khadijah penopang Nabi dalam rumah, Abu Talib penopang Nabi di luar rumah. Kalau Nabi lagi berdakwah, nggak ada yang berani ganggu Nabi karena ada pamannya Abu Talib. Kalau Nabi pulang ke rumah lagi banyak masalah, maka yang tenangkan siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Maka Nabi SAW sangat bersedih ketika itu, ya. Sangat sedih. Maka masuklah Saudah bintu Zam'ah dari Habasyah kembali ke Mekah. Maka subhanallah ada seorang wanita salehah Khawlah bintu Hakim, istrinya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhuma. Ya. Dan dia juga teman perjalanan Saudah ketika hijrah ke Habasyah, Khawlah. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Khadijah baru saja meninggal. Tentu namanya laki-laki butuh apa? Butuh istri, ya, butuh istri. Dan mungkin orang nggak enak mau datang ke Nabi, ya Rasulullah mau nikah lagi, nggak enak juga, ya. Karena yang meninggal siapa? Khadijah, bukan sembarangan, bukan sembarang wanita. Ya, artinya Rasulullah begitu sayang kepada Khadijah, luar biasa. Para sahabat juga tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada Khadijah dan bagaimana pengorbanan Khadijah. Dan Rasulullah punya anak-anak waktu itu, sudah punya anak, ada 4 yang masih hidup, di antaranya Fatimah yang mungkin masih remaja atau masih sangat kecil, ya. Tapi Khawlah bintu Hakim, dia mencoba datang kepada Nabi dan dia tawarkan. Dia bilang, ya Rasulullah, ala tazawwaj, tidakkah kau menikah lagi ya Rasulullah? Rasulullah bilang, na'am, ya. Kata Rasulullah SAW, iya, ya. Dalam sebagian riwayat, Khawlah berkata, ya Rasulullah, inni araka qad dakhalatka khallatun li faqdi Khadijah. Ya Rasulullah, aku melihat engkau sepertinya ada kekosongan, ada kesedihan karena wafatnya Khadijah. Mukaddimah dari Khawlah, ya. Artinya Rasulullah, ya biasa hidup biasa bersama istri, tiba-tiba enggak ada istri itu susah, ya. Biasanya ada yang ngurusin, ada yang siapin, ada yang ngajak ngobrol, tahu-tahu di rumah enggak ada orang, kan gimana? Yang ngurus anak siapa? Ibu enggak tahu, kita suami tahu, ya. Lagi istri lagi enggak ada, pulang ke rumah enggak ada siapa-siapa, bengong, ya. Maka dia bilang kayaknya ada sesuatu yang kurang, ya, atau sesuatu yang menyedihkan setelah wafatnya Khadijah. Maka Rasulullah menjawab, ajal umul ayal wa rabbatul bait, jelas dia ibunya anak-anak Khadijah. Dia yang ngurus rumahku, ya. Yang biasanya ada yang nyiapin semua sudah tidak ada. Rasulullah sedih. Maka dia kasih ide. Dia bilang, ala akhtubu alaika. Maukah aku lamarkan buat engkau seorang wanita? Kata Rasulullah SAW, bala. Amma inna kunna ma'asyaran nisa arfaqu bidzalik. Enggak apa-apa, ya. Karena kalian para wanita lebih tahu tentang hal ini, ya. Lebih masuknya lebih halus kalau mau ngelamarin. Rasulullah bertanya, siapa yang mau kau lamarkan buatku, wahai Khawlah? Kata Khawlah, in syi'ta bikran in syi'ta thayyiban. Kalau kau mau gadis, kalau kau mau apa? Janda, terserah. Rasulullah bertanya lagi, wa manil bikr wa manil thayyib. Yang kalau gadis siapa, kalau janda siapa? Maka Khawlah mengatakan, kalau gadis Aisyah bintu Abi Bakar. Kalau janda Saudah bintu
Zam'ah. Kata Rasul, oke. Fadhkurihima alayya. Sebut mereka, aku ngelamar mereka berdua. Akhirnya Khawlah pergi ke mana? Ke Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya untuk melamar Aisyah, ya. Maka dalam riwayat fadakhalat bait Abi Bakar, Khawlah pun masuk ke rumah Abu Bakar dan dia mendapati Ummu Ruman. Ummu Ruman itu ibunya Aisyah. Faqalat ya Ummu Ruman, madza adkhalallahu alaikum minal khair wal barakah? Arsalini Rasulullah sallam akhtubu alaihi Aisyata. Wahai Ummu Ruman, kebaikan apa yang Allah masukkan ke dalam diri kalian? Keberkahan apa yang Allah masukkan dalam keluarga kalian? Aku diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melamar Aisyah. Ya. Kata Ummu Ruman, waditu, aku pingin tapi intadhari Abu Bakar fa innahu atin. Sebentar lagi tunggu suamiku, dia sebentar lagi datang. Maka kemudian sampaikan kepada Abu Bakar bahwasanya aku Khawlah diutus untuk melamarkan Aisyah. Ya. Maka kata Abu Bakar, hal tasluhu lahu innama hiya bintu akhi. Coba tanya sama Nabi, pantas enggak putriku Aisyah? Dia adalah putri dari saudaranya, dari Abu Bakar. Maka Khawlah pun balik kepada Nabi SAW menyampaikan perkataan Abu Bakar. Maka Rasulullah berkata, irji ilaihi faquli lahu anta akhi fil Islam wa ana akhuka wa ibnatuka tasluhu li. Sampaikan kepada Abu Bakar, engkau adalah saudaraku dan aku adalah saudaramu dan putrimu bisa untuk menikah denganku. Akhirnya kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah. Jadi secara urutan setelah Khadijah meninggal, Rasulullah menikah dulu dengan siapa? Aisyah. Tetapi cuma akad. Karena Aisyah ketika itu umurnya baru 6 tahun. Dan menikah wanita di usia seperti itu di zaman itu bukanlah aib, ya. Kita melihat di masa Nabi SAW. Tapi Nabi baru serumah ketika umur 9 tahun dan wanita di zaman itu 9 tahun sudah bisa untuk berumah tangga, sudah bisa digauli dan tidak ada aib ketika itu. Makanya kaum musyrikin tidak ada yang mencela Nabi sama sekali ketika itu, paham? Tidak ada kaum musyrikin yang mencela Nabi karena itu bukan hal yang untuk dicela. Nah, jangan sampai kita bawa zaman sekarang, kok ada orang nikah umur 9 tahun ya. Kalau kita bawa zaman sekarang mungkin lain cerita. Tapi kalau kita kembali ke zaman itu, hal itu biasa. Paham? Oleh karenanya Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lainnya enggak ada yang mencela Nabi SAW. Hal biasa. Tidak ada yang aneh. Karena Rasulullah SAW baru serumah dengan Aisyah ketika umur berapa? 9 tahun. Ini orang dulu wanita cepat dewasa karena banyak tantangan kehidupan dan yang lainnya. Jadi hal yang biasa, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah melamar putrinya Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulsum, ya. Ummu Kulsum. Kemudian datang Umar sampai melihat betisnya, maka dia marah, dia bilang, kalau bukan aku ambil, mungkin saya sudah tampar wajahmu, ya. Dia tidak tahu saya diutus untuk menikahimu, ya. Dia enggak tahu. Akhirnya dinikahi oleh Umar dan punya anak. Namanya Zaid ibn al-Khattab, tapi kemudian dua-duanya meninggal. Artinya ini hal yang biasa di zaman tersebut. Kita kembali ke masa tersebut, hal biasa seorang menikah dengan wanita yang umur 6 tahun meskipun serumahnya ketika sudah bisa untuk serumah, baru tinggal serumah, dan Rasulullah SAW baru tinggal serumah dengan Aisyah ketika umur berapa? 9 tahun. Ya. Jangan kita bawa dengan zaman sekarang, ya. Dan ini saya sudah bahas di dalam suatu kajian, dan ini juga berlaku ternyata di Eropa. Di Eropa juga ternyata kita dapati raja ini menikah dengan putri yang masih kecil, masih di bawah 10 tahun. Itu ternyata bukan adat cuma di Arab saja, bahkan di Eropa ketika itu, dan tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Tapi kalau kita bawa sesuai dengan sekarang, mungkin kok ada pertanyaan, kok karena kita melihatnya zaman apa? Sekarang. Ya. Sekarang jangan umur 9 tahun, umur 15 tahun aja, kok 15 tahun sudah nikah. Jangan hilangkan masa kecilnya, jangan, banyak omong. Nanti macam-macam lah. Tapi kita bicara ini zaman Nabi SAW adalah hal yang biasa. Karena orang-orang musyrikin mencari celah Nabi. Kalau seandainya ini adalah celah, tentu mereka akan mencela siapa? Nabi SAW. Ternyata tidak. Intinya setelah Khadijah meninggal, wanita yang pertama dinikahi oleh Nabi adalah Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan Saudah bintu Zam'ah, waktu yang berdekatan. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha.
Yang menakjubkan adalah Khawlah ya. Khawlah ini luar biasa. Dia yang jadi apa? Broker, apa mak comblang. Dia yang datang kepada Nabi, dia punya teman Saudah, gimana mak comblangin. Dan dia tidak ketika ketemu Saudah dia tidak bilang, Saudah, saya sudah ngomongin sama Nabi." Enggak, dia diam-diam aja. Dia bilang, "Wahai Saudah, Rasulullah utus saya untuk melamarmu." Saudah kan juga enggak enak, dia udah tua. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di bawah dia 10 tahun dia. Kurang lebih atau lebih. Ada yang mengatakan Saudah 60, ada yang mengatakan 60 lebih bahkan. Allah alam ya. Intinya ada yang mengatakan 50 tahun ke atas. Intinya usianya lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi Khawlah dia adalah mak comblang yang baik. Jadi dia mengesankan seakan-akan Nabi yang cari, padahal yang mak comblangnya siapa? Khawlah ya. Dia enggak bilang, nanti jangan lupa ya, saya yang mak comblang ya, jangan lupa. Enggak. Lihat bagaimana akhlak para sahabiat. Ibn Abbas meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya. Rasulullah SAW melamar seorang wanita min qaumihi dari Quraisy, yuqalu laha Saudah. Namanya Saudah. Wa kanat musbiyatan kana laha khamsatu sibyah atau sittah. Dia seorang wanita yang menjanda dan punya anak-anak, yaitu anak yatim atau anak-anak dari suami sebelumnya, 5 orang atau 6 orang. Min ba'dil lahamat, dari suami yang sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Ma yamna'uki minni?" Apa yang menghalangimu untuk menikah denganku? Saudah enggak enak, dia berkata, "Wallahi ya Nabi Allah, ma yamna'uni minka alla takuna ahabbal bariyati ilayya, walakinni ukrimuka an yad'u haula'i sibyatu inda ra'sika bukratan wa asyiyah." Ya Rasulullah, aku agak, maksudnya ragu-ragu kenapa? Karena engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas muka bumi, Rasulullah SAW. Tapi saya tidak ingin repotin engkau. Anak-anak aku nanti nyibukin engkau pagi sore nyibukin apa? Menyibukkan dirimu. Kata Rasulullah SAW, "Fahal mana minni syai'un ghairu dzalik?" Apakah ada lagi halangan yang lain? Qalat la, saya cuma tidak ingin repotin engkau. Ini udah tua juga ya. Udah tua. Dan ini diantara subhanallah bagaimana perhatian Nabi SAW kepada Saudah ya. Ini wanita luar biasa karena Saudah sudah tua dan punya anak banyak ya. Harus ada yang perhatikan ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Yarhamukillah inna khairan nisa'in rakabna a'jazal ibil salihun nisa'i Quraisyin ahnahu ala waladin fi sigharin wa ar'ahu ala ba'lin bi dzati yadin." Semoga Allah merahmati engkau wahai Saudah. Sungguhnya sebaik-baik wanita yang mengendarai onta, maksudnya wanita Arab, adalah wanita yang soleha dari Quraisy, yang paling sayang terhadap anak-anaknya dan paling perhatian terhadap suaminya, menjaga harta suaminya. Jadi artinya Rasulullah memuji dia. Kenapa? Apa yang menghalangi? Engkau wanita soleha, engkau bisa ngurus anak-anak, engkau juga perhatian sama suaminya. Maka akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Saudah. Saudah, lihat kondisinya, dia suaminya nggak ada, anaknya 5 orang, bapaknya masih kafir, saudara juga ada yang kafir. Ya. Sebutkan ketika Saudah menikah, ya, maka ada saudaranya yang menyesal karena Saudah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian dia ambil pasir, dia tuangkan ke kepalanya karena Saudah menikah dengan siapa? Nabi. Saudaranya masih kafir ya. Kalau enggak salah Abd bin Zam'ah. Ya, kata Abd bin Zam'ah, ketika Saudah menikah dengan Nabi, ada Saudah punya saudara namanya Abd bin Zam'ah. Dan dia belum masuk Islam ketika itu. Ketika dia pulang dari haji, terus dia mendengar Nabi menikah dengan Saudah, maka dia pun ambil pasir, dia taruh di atas kepalanya. Katanya, sial, kakakku atau adikku menikah dengan Muhammad ya. Tapi dia menyesal ketika dia masuk Islam, dia berkata, "Innilah safihun yauma ahfu ala ra'si turaba an tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah." Sungguh aku adalah orang bodoh. Ketika Saudah, saudariku, menikah dengan Nabi, aku pun menghamburkan pasir ke kepalaku. Bodoh ketika itu. Tentu sekarang dia bahagia
Karena ternyata saudarinya menjadi ummul mukminin, Maka Saudah menjalani kehidupan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia seorang wanita yang cerdas, tahu menempatkan diri, mengerti kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia menikah dengan Nabi, Fatimah juga tidak ada ribut sama Fatimah. Istilahnya gampangnya, mama aku baru meninggal kau sudah apa? Ya, kadang-kadang kan gitu, bapaknya menikah lagi mungkin ribut dengan apa? Anaknya, tapi enggak ya. Bagaimana Saudah bisa ngambil hati Fatimah, Saudah bisa ngambil hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena beliau udah tua, lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lebih bijak. Itulah Saudah radhiyallahu taala anha. Dan Saudah kemudian hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian, tidak ada istri yang lain selama 3 tahun bersama Nabi. Kalau Khadijah bersama Nabi 25 tahun, tidak ada yang menemani, tidak ada madunya. Maka Saudah meskipun Nabi sudah menikah dengan Aisyah tapi belum hidup serumah dengan siapa? Aisyah. Jadi Saudah menemani Nabi selama 3 tahun di mana kondisi-kondisi yang sangat berat ketika itu dalam dakwah. Dia mencoba menggantikan peran Khadijah radhiyallahu taala anha meskipun tidak bakalan bisa, tapi dia berusaha menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun tanpa ada madu yang lain. Jadi ini keutamaan Saudah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun, dari tahun 10 kenabian sampai tahun 13 kenabian. Setelah tahun 13 baru Rasulullah SAW pergi berhijrah. Ketika hijrah ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya setelah 3 tahun menjalani kehidupan di Mekah bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan berbagai macam beratnya kehidupan, maka berhijrahlah Saudah ke Madinah. Ya, berhijrah Saudah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhijrah. Sampai di sana maka Rasulullah SAW maka Saudah punya madu baru. Siapakah dia? Aisyah. Madunya ini adalah wanita yang paling dicintai oleh siapa? Nabi dibandingkan istri-istri yang lainnya. Tapi yang menakjubkan, tidak ada riwayat yang menunjukkan Saudah cemburu kepada Aisyah dan Aisyah atau sebaliknya Aisyah cemburu kepada siapa? Saudah. Rupanya Saudah pandai, dia bijak, dia bisa menghadapi suasana sampai dia tidak menganggap Aisyah sebagai saingannya. Dia menganggap udahlah itu teman ya. Ini luar biasa ya. Luar biasa karena ternyata madunya bukan sembarang, madunya ini yang paling dicintai oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara riwayat yang menarik saya baca di sini, bagaimana kedekatan Aisyah dengan Saudah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Saudah diundang ke rumah Aisyah untuk makan. Kata Aisyah, dia cerita, la azalu haibatan li Umar ba'da ma ra'ait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku senantiasa segan sama Umar setelah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sona'tu ya Khazirah wa indi Saudah bintu Zam'ah jalisah. Suatu hari aku di rumah bikin makanan. Khazirah ini ada yang mengatakan tepung dicampur dengan manisan atau apa. Ada yang mengatakan daging dipotong-potong kemudian direbus lama kemudian ditaburin tepung. Intinya makanan. Makanan di zaman mereka ya. Di sampingku ada Saudah lagi duduk. Terus aku bilang, makan Saudah. Ini madu ngomong ke madu ya enggak? Makan. Kata Saudah, udah tua, mungkin ketika umur udah 60 lebih, mungkin 60-an. La ashtahi wala akul, saya lagi enggak kepingin Aisyah, saya enggak pingin, saya enggak bakalan makan, lagi enggak kepingin. Kata Aisyah masih remaja, la ta'kulinna aw la ulattikhanna wajhak. Makan atau saya ambil nih kue taruh di mukamu. Aisyah cerita, ya masih remaja. Saya enggak mau makan. Bilang enggak mau makan, Aisyah ngambil falatakhtu wajah, saya ambil terus dia taruh di mukanya siapa? Saudah. Rasulullah di situ. Rasulullah di antara mereka berdua. Allah musta'an. Berat.
Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pun tertawa, wa huwa baini wa bainaha, dan Rasulullah sallallahu sedang berada di antaraku dan di antara siapa? Saudah. Fa akhadhat minha falatakhat wajhi, maka Rasulullah bilang, balas wahai Saudah. Saudah pun ngambil apa? Kue, taruh di mukanya Aisyah. Rasulullah ketawa lagi. Rasulullah sallam yathak. Bagus kalau begini madu-madu sambil lempar-lemparan kue daripada lemparan piring. Lemparan kue bercanda, suaminya senang, alhamdulillah. Kenyataannya terbalik kadang-kadang ya. Terbalik. Satunya gonggong, repot. Kata kawan saya, orang Arab, orang Saudi, dulu Firanda saya nikah dua, saya pikir saya adalah serigala di antara dua domba, tinggal makan yang mana terserah. Ternyata saya menjadi domba di antara dua serigala betina. Maka mereka pun bercanda, ketawa. Jadi menunjukkan, maksud saya sampaikan ini, bagaimana Saudah bisa mengatur apa? Dirinya ya. Madunya ya, ini yang paling, madunya satu-satunya, belum ada madu yang lain, baru Rasulullah nikah dengan yang lainnya. Itu pun dia bisa ngatur perasaannya, dia tidak bersaing dengan Aisyah. Dia enggak perlu, itu istri suami saya pun sudah tua, dia ngerti. Sami'na sautan, tatkala kami sedang tertawa-tertawa, tiba-tiba kami mendengar suara, yaitu suara Umar. Dan mereka, faja'ana yunadi, ya Abdullah bin Umar. Umar lewat sambil cari, Ibnu Umar, di mana kamu? Kata Rasulullah sallam, quma faksila wujuhaka, bangun, cuci muka. Umar mau masuk ini. Dan ternyata benar. Assalamualaikum ayuhan Nabi, kata Umar, wahai assalamualaikum Rasulullah, boleh masuk? Qala udkhul, masuk. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Saudah pandai dalam menghadapi kondisi, menghadapi situasi. Kita akan bahas tentang keutamaan Saudah radhiyallahu ta'ala anha ya. Keutamaannya sangat banyak ya. Dan di antara disebutkan oleh para ulama, di antara akhlak perangai Saudah, dia kadang suka bercanda ya, menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia suka bercanda. Di antara riwayat disebutkan, dia berkata, "Shallaitu khalfaka al-lailah ya Rasulullah." Tadi malam saya bermakmum di belakang Anda. Ya, mungkin Rasulullah tidak tahu, Rasulullah salat dia ikut makmum di belakang. Faraka'ta bi hatta amsaktu bi anfi makhafata an yaqtarad dam. Anda rukuknya terlalu lama. Rukuk sampai saya hampir keluar darah dari hidung. Maka saya tutup hidung saya. Rasulullah pun tertawa ya. Maksudnya dia cerita menyenangkan apa? Suaminya. Harusnya gitu ibu-ibu. Nyenangin suami. Tahu enggak semalam saya ngapain kamu? Ini nuntut, minta ini, minta anu, belikan ini, belikan anu. Suami jadi pening, sudah pening di kantor, pening lagi di rumah. Tapi pening di rumah lebih tinggi levelnya daripada pening di kantor. Jadi inilah Saudah ya. Baik. Kita baca di antara keutamaan Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dipuji oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Bentar.
Kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, beliau berkata, "Ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'ah min imra'atin fiha hiddatun." Aku tidak melihat seorang wanita yang seperti Saudah, yang paling aku ingin bisa seperti dia. Sementara dia punya dia orang wanita yang tegas. Tapi saya kalau bisa seperti dia, ada wanita yang ingin seperti dia adalah Saudah, ya. Karena rajin ibadah dan dia menghadapi kondisi dengan baik dan dia ada ketegasan. Fiha hiddah, dia ada orangnya tegas, ya. Ada satu masalah dia bisa tegas, bisa menghadapi kondisi. Meskipun di balik itu dia adalah seorang yang suka bercanda dan pengertian, ya. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan Aisyah mengatakan min imra'atin fiha hiddah, ada wanita yang punya ketegasan, ini bukanlah Aisyah bermaksud mencelanya, tetapi untuk menjelaskan izhar quwwati nafsiha wa shiddatiha fil mawaqif, bagaimana tegarnya Saudah ketika menjalani suatu yang dia yakini, dia bisa tegar menjalaninya. Tapi di antara keutamaan Saudah menghadiahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Saya bacakan hadisnya dalam Sunan Abi Dawud dari Urwah bin Zubair, qalat Aisyah berkata, laqad qalat Saudatu bintu Zam'ah hina asannat, ketika Saudah sudah sangat tua, maka dia berkata, ya, wa fariqat an yufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir Rasulullah sallallahu menceraikannya. Jadi tidak ada riwayat Rasulullah sallallahu menceraikan Saudah, enggak ada. Tidak ada juga riwayat Rasulullah SAW berkata kepada Saudah, aku ingin menceraikanmu, juga enggak ada. Tapi Saudah, perasaan dia seakan-akan Nabi mau menceraikannya. Karena mungkin dia, ya gimana, mungkin dia ingin berbuat baik sama Nabi. Dia tahu dia dulu sudah tua, punya anak banyak, yang mau dengan dia juga siapa. Ternyata Rasulullah mau menikahinya. Terus mengayominya sampai 3 tahun tanpa ada istri yang lain, tanpa ada madunya, ya. Kemudian setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah yang masih muda-muda, ya. Ummu Salamah yang lebih muda, Ummu Salamah mungkin 30-an, Aisyah masih belasan, ya. Kemudian Juwairiyah dan yang lainnya. Mungkin Saudah lihat ini sudah enggak selevel dengan istri si Nabi yang lainnya, ya. Dan lagi pula mungkin beliau sudah sangat tua, tidak ada lagi, mungkin tidak bisa, mungkin, ya, ini semua kemungkinan. Mungkin tidak bisa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia berkata kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, yaumi li Aisyah, yaumi li Aisyah, aku menghadiahkan hariku buat Aisyah. Faqabila dzalika Rasulullah sallam, ya. Maka Rasulullah pun menerima hadiah tersebut. Maka turunlah firman Allah dalam Al-Quran, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Kalau seorang wanita khawatir, khafat, suaminya tidak suka lagi dengan dia atau berpaling darinya, tidak mengapa melakukan perundingan dengan suaminya. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, khasyat Saudah an yutalliqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudah takut dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat la tutalliquni wa amsikni, jangan kau ceraikan aku wahai Rasulullah dan tahankan aku, waj'al yaumi li Aisyah, aku menghadiahkan hariku buat Aisyah. Maka Rasulullah SAW terima hal tersebut, ya. Ini riwayat dalam Sunan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, ya, Aisyah berkata, ghairu anna Saudata binta Zam'ah wahabat yaumaha wa lailataha. Adapun Saudah bintu Zam'ah, dia menghadiahkan harinya, jatah nginapnya, siang dan malamnya untuk Aisyah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabtaghi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ingin yang penting Nabi senang, dia juga sudah tidak terlalu butuh kehidupan rumah tangga, beliau juga sudah tua, ingin ibadah, yang penting ingin meninggal sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi di surga. Ini maksud saya
Luar biasa Saudah. Tidak ada bikin masalah sama yang yang lain. Pengertian. Inilah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha ya. Oleh karenanya Aisyah memujinya ya, bagaimana dia tegar, kalau dia punya keputusan dia tegar. Tapi di antara keutamaan Saudah ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau tidak mau berhaji lagi ya. Ada sebagian istri Nabi tetap berhaji. Di antara yang tidak mau berhaji adalah Saudah ya. Saudah radhiyallahu taala anha. Itu dia mengatakan aku tidak akan berhaji lagi karena Rasulullah SAW pernah berkata setelah ini menetaplah di rumah. Dia ingat sabda Nabi dan dia memahami bahwasanya Rasulullah SAW meminta istri-istrinya untuk tidak keluar rumah. Maka ala zuhuril husr ya, hendaknya kalian menetap di rumah. Maka Saudah meskipun dia wafat di akhir kekhilafahan Umar, ada yang mengatakan tahun 54 Hijriah, yaitu Rasulullah SAW wafat 11 Hijriah. Kalau Saudah wafat 50 sekian Hijriah berarti 40 tahun kemudian. Tapi selama 40 tahun tersebut beliau tidak pernah haji lagi. Kenapa? Karena beliau menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi yang lain punya pemahaman beda, tapi dia punya pemahaman Rasulullah suruh menetap di mana? Di rumah, dan dia setia. Dia tidak mau hajian setelah itu sampai meninggal dunia ya. Disebut dalam riwayat ya. Dia berkata la ahujju ba'daha abadan ya. Aku tidak akan berhaji setelah ini selama-lamanya ya. Dia juga pernah berkata la tuharrikuna dabatun ba'da Rasulillah, tidak akan ada tunggangan yang akan menggerakkan kami setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Saudah ini beliau badannya besar sebagaimana kita ya, tinggi dan gemuk. Jadi bukan tinggi aja, dia gemuk juga. Makanya beliau agak berat tubuhnya. Makanya di ketika haji beliau minta keluar dari Muzdalifah lebih cepat. Bacakan hadisnya ntar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, nazalna al-Muzdalifah, kami mampir di Muzdalifah. Kan kita kalau haji dari Arafah terus kemana? Muzdalifah. Dari Muzdalifah baru ke Mina. Dan di Muzdalifah nginap sampai pagi. Ya. Fasta'dzanatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam Saudah. Saudah minta izin kepada Nabi antadfa qabla hatamatin nas. Dia ingin berangkat sebelum nanti orang jalan bareng-bareng. Karena kalau orang jalan bareng-bareng dia susah karena dia udah tua dan gemuk. Wa kanat imra'atan bati'atan ya. Dan beliau lambat jalannya ya. Lambat dalam, kita tahu tubuhnya besar, jalannya lambat ya. Fa'adzina laha, maka Rasulullah SAW mengizinkan. Dalam sebagian riwayat dikatakan wa kanat imra'ah thabitah. Thabitah artinya thaqilah, berat. Jadi tua, agak badannya besar, agak gemuk sehingga kalau dia berjalan tidak bisa cepat-cepat. Maka dia minta izin, ya Rasulullah, ini sudah lewat tengah malam, saya ingin lebih dahulu ke Mina. Karena kalau keluar bareng-bareng subuh dia akan ketinggalan. Maka Rasulullah SAW mengizinkan dia. Fadafa'at qabla hatmatin nas. Maka Saudah pun jalan duluan ke Mina sebelum orang rame-rame. Wa aqamna hatta asbahna nahnu. Adapun kami, kata Aisyah, kami tetap di Muzdalifah sampai subuh. Tsumma dafa'na bidaf'ihi. Kemudian kami pun berangkat bersama Nabi menuju ke Mina. Fala'an akuna ista'dzantu Rasulullah SAW kama sta'dzanat Saudah ahabbu ilayya min mafruhin bihi. Seandainya saya minta izin juga, kata Aisyah, seperti Saudah itu lebih saya sukai. Lebih baik keluar duluan ya. Aisyah perempuan kan lemah ya. Tapi intinya ini diantara cerdasnya Saudah, dia tidak ingin merepotkan. Nanti kalau dia jalan bareng sama Nabi ketinggalan, mending duluan deh, tunggu di sana.
Jadi maksud saya Saudah ini luar biasa, Masya Allah ya. Pengertian, dan neko-neko, tidak bikin masalah sama madu, berteman sama madu, Masya Allah. Dan di antara keutamaan beliau, beliau sangat dermawan. Beliau sangat dermawan. Umar memuliakan Saudah. Zaman Umar ini istri Nabi. Maka Umar terkadang memberikan hadiah kepada Saudah. Anna Umar ba'atha ila Saudah bi ghiraratin min darahim. Umar memberikan dirham banyak, yaitu kepingan-kepingan perak di suatu kantong diberikan kepada Saudah. Saudah tanya, "Mah, ini apa ini?" Darahim. Fi ghiraratin misl tamar, ya, di seperti kantong korma tapi isinya koin-koin. Fafarraqatha, maka beliau pun bagi-bagi seluruhnya, bagi-bagi. Disebut dalam riwayat dia mengatakan, ibu itu perlu, kasih sana. Yang ini ada perlunya, ini sampai habis. Ya, jadi pikirannya akhirat. Ya. Tidak seperti sebagian ibu-ibu. Mana duitnya? Mana duitnya? Mana duitnya? Ini duit malah dibagi-bagi. Hidup cuma sekali. Jangan terpesona dengan dunia ya. Di antara hadis-hadis terkait dengan Saudah, pernah ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pingin agar turun ayat hijab. Ya. Jadi suatu hari Saudah keluar dari. Jadi Rasulullah sudah bilang sama Umar sudah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kau suruh istri-istri anda berhijab pakai cadar. Kata Rasulullah enggak. Ya. Kata Rasulullah enggak ya. Maka akhirnya Umar ketika Saudah keluar di malam hari ya, dan dia pingin buang hajat dulu ketika buang hajat tidak ada toilet di rumah, jadi harus ke dataran yang jauh, manasik, jadi keluar jauh, kemudian orang seperti Arab terdahulu, baru belakangan kemudian ada tempat buat hajat di rumah. Sebelumnya mereka keluar jauh. Maka ketika Saudah keluar, maka Umar dalam tanda kutip cari perkara. Dia bilang, "Ya Saudah, wahai Saudah, ama wallahi ma takhfaina alaina." Kau tidak bisa sembunyi, saya kenal kau ya Saudah. Karena Saudah tinggi apa? Besar. Kanat imra'atan jasimah, la takhfa ala man ya'rifuha. Orang yang kenal Saudah ketika siang hari, kalau lihat Saudah jalan malam, itu Saudah. Karena tipe tubuhnya kelihatan tinggi besar. Siapa lagi kalau bukan siapa? Saudah. Ketika Umar lihat, Umar teriak, Saudah, enggak usah sembunyi. Fanduri kaifa takhrujin. Ya. Bagaimana kau keluar? Akhirnya dia pun balik kepada Nabi. Dia bilang, Rasulullah sedang makan malam ketika itu ya. Sampai akhirnya kemudian Allah turunkan ayat hijab. Ya. Saudah keluar, Umar berkata, "Arafnaki ya Saudah." Ada yang mengatakan keluar lagi. Kedua kalinya Umar cari perkara lagi. Saya tahu Saudah. Kan dia malu, maksudnya ada Umar, Saudah ya. Saudah ya. Jadi keluar pertama dia lapor, "Ya Rasulullah, tadi Umar bilang begini-begini." Kata Nabi, "Enggak apa-apa, Allah izinkan kalian untuk keluar. Cuekin aja." Gampangnya gitulah. "Qad udzina lakunna an takhrujna li hajatikunna." Kata Nabi, enggak ada masalah, lewat pergi aja. Kedua kali keluar lagi, Umar cari gara lagi. Saudah. Akhirnya dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat hijab. Ayat hijab. Qul ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudini alaihinna min jalabibihin. Akhirnya suruh turun dan pakai cadar. Itu karena Umar bukannya mau ganggu Saudah, tapi dia cemburu sama istri Nabi, jangan sampai istri Nabi diganggu. Nabi orang mulia, istri-istrinya harus dimuliakan, dan Allah sepakat dengan Umar, maka turunlah ayat menyuruh mereka untuk berhijab. Di antara hadis yang terkait dengan Saudah juga tentang kisah anaknya bapaknya Saudah. Ini sudah saya pernah sampaikan. Jadi suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan Abad bin Zam'ah. Kita sudah bilang Saudah punya saudara namanya Abad bin Zam'ah. Abad bin Zam'ah yang waktu Saudah nikah dia taruh apa? Pasir di kepalanya. Kemudian dia masuk Islam. Ternyata bapak mereka Zam'ah punya budak wanita, digauli oleh ayahnya.
Ternyata budak wanita itu punya, kan budak wanita boleh digauli. Ternyata budak wanita ini punya anak dari laki-laki lain. Dari Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia kafir, Utbah bin Abi Waqqas. Kalau nggak salah dia meninggal dalam perang Uhud, saya agak lupa juga. Intinya dia pernah menzinahi budak wanita ini, terus dia bilang sama Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, kau punya ponakan itu dari perempuan itu. Kalau lahir itu ponakanmu, jaga ya. Akhirnya lahirlah anak tersebut dari budak wanita tadi. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas datang, dia bilang ini ponakan saya. Ini budak pernah berhubungan dengan apa? Saudaranya yang kafir ya. Intinya berzina. Kata Abbad bin Zabah, enggak, ini anak bapak kami. Bapak kami yang ini budak bapak kami. Akhirnya dilaporkanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat anak tersebut. Subhanallah. Anak ini mirip dengan Utbah yang berzina dengan apa? Berzina dengan budak perempuan ini. Maka Nabi kemudian beri keputusan. Kata Nabi, huwa laka ya Abbad bin Zabah. Ini adikmu wahai Abbad. Bukan anaknya siapa? Utbah. Kenapa? Aturan al-waladu lil firas walil akhir al-hajar. Kalau ada suami istri, istrinya berzina tanpa sepengetahuan suaminya, kemudian punya anak dari laki-laki lain, maka anak ini tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya. Meskipun mukanya mirip dengan bapak zinanya, meskipun DNA-nya ikut bapak apa? Zinanya. Hukum Islam seperti itu. Kata Nabi, al-waladu lil firash walil akhiri hajar. Anak dinisbahkan kepada kepala rumah tangga yang syar'i, adapun pezina cuma dapat batu. Akhirnya anak ini bukan ke bin Utbah tapi bin Zam'ah. Terus Rasulullah SAW berkata di akhir hadis, wah tiajibi minhu ya Saudah, wahai Saudah, kamu hendaknya berhijab sama anak ini karena ini mukamu beda dengan dia. Secara syar'i memang dia ikut sama bapak syar'inya, tetapi secara darah ketahuan dia bukan anaknya Zam'ah, tapi dia anaknya dari bapak zinanya karena mukanya mirip dan DNA-nya juga yang sana. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang Saudah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin sedikit yang bisa sampaikan pada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang Saudah bintu Zam'ah. Beliau wafat di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, sekitar tahun 50 atau 54 Hijriah, yaitu sekitar 40 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama itu dia menjadi seorang wanita solehah, melazimi rumahnya dan hendaknya dicontohi oleh para ibu-ibu tentang bagaimana kesederhanaan Saudah, pengertian Saudah, bagaimana menghadapi permasalahan supaya tidak jadi ribut, pengertian, ya. Dan bukan wanita yang hobi keluar rumah. Ya, Saudah saja mau haji aja enggak. Yang penting bisa melazimi apa? Rumah, karena ingat pesan suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, saya persilahkan.